Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Bertana, ini perwakilan dari kelompok 9. Nah, di mata kuliah kali ini itu, pengantar fisika modern itu giliran kelompok 9 yang akan tampil. Di kelompok 9 itu sendiri, beranggotakan ada dua orang, ada Dian sendiri, terus ada Wulandari. Terus teman-teman, di pertemuan kali ini kita itu bakal ngebahas tentang model atom Bohr sama spektrum atom hidrogen. Nah, untuk materi pertama, itu model atom Bohr, itu bakal dijelasin oleh Dian sendiri. Semoga teman-teman ngerti juga ya. Yang pertama itu adalah model atom Bohr. Model atom Bohr ini, teorinya itu pada prinsipnya itu adalah menggabungkan teori quantum design dan juga teori atom dari Rutherford. Terus Niels Bohr ini juga berusaha untuk menjelaskan tentang kestabilan atom dan spektrum garis atom hidrogen yang nggak dapat dijelaskan oleh Bapak Rutherford ini. Terus dari Niels Bohr itu sendiri juga pernah mengemukakan bahwasanya apabila elektron dalam orbit atau menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Terus sebaliknya, jika elektron itu memancarkan suatu kuantum energi, elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom. Terus selanjutnya adalah tentang postulat dasar model atom Bohr. Itu ada 4. Yang pertama itu tentang kalau misalnya atom hidrogen terdiri dari sebuah elektron yang bergerak dalam satu lintas edar berbentuk lingkaran mengelilingi inti atom. Nah, gerak elektron tersebut dipengaruhi oleh gaya Coulomb sesuai dengan kaidah mekanika klasik. Yang kedua itu adalah tentang lintas edar elektron dalam hidrogen yang mantap hanyalah memiliki harga momentum. Angular L-nya itu merupakan kelipatan dari tatapan Planck dibagi dengan 2V, di mana N itu adalah angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya, yang juga disebut sebagai bilangan kuantum utama, dan hanya adalah konservasi. Terus yang ketiga itu adalah dalam lintas edar yang di elektron itu yang memiliki inti atom tidak memancarkan energi elektromagnetik. Dalam hal ini juga itu berarti energi totalnya nggak berubah. Terus yang keempat itu ada jika suatu atom melakukan transisi dari keadaan energi tinggi ke keadaan energi yang lebih rendah, nah itu foton dengan energinya akan diemisikan. Jika sebuah foton itu diserap, maka atom itu akan bertransisi ke keadaan energi rendah ke keadaan energi tinggi. Terus dari teori atom Bohr ini juga ada kelemahan dan keunggulannya. Nah, keunggulan itu apa? Yang pertama itu adalah keunggulan atom Bohr ini itu bisa menjelaskan tentang bagaimana kestabilan elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Terus yang kedua itu adalah teori atom Bohr ini juga bisa menjelaskan tentang spektrum garis pada atom hidrogen. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya itu yang pertama ada teori atom ini hanya bisa menjelaskan spektrum atom yang berelektron tunggal. Terus teori atom Bohr ini juga dia itu menyalahi hukum ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintasan yang telah diketahui. Yang terakhir itu adalah Bohr tidak mampu membuktikan postulatnya sendiri. Begitu teman-teman. Terus materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh sebelumnya itu ada contoh soal. Contoh soalnya itu yang pertama adalah elektron atau hidrogen model Bohr mengelilingi N bila energi ionisasi atom itu bernilai 1/16 kali energi ionisasi atom itu pada keadaan dasar. Nah, tentukan nilai N-nya. Cara mencarinya itu adalah dengan rumus E sama dengan EN sama dengan EI/16 sama dengan min 13 kali 6 per 16 IV EV. Nah, nilai N-nya untuk keadaan lintasan stasionernya itu adalah sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat. Selanjutnya itu ada tentang materi spektrum atom hidrogen yang bakal dijelaskan oleh
kerabat saya, Wulandari. Nah, kepada Wulandari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan menjelaskan tentang spektrum garis atom hidrogen. Yang pertama itu tentang pengertian spektrum hidrogen. Spektrum hidrogen adalah susunan pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah. Susunan pancaran dari atom hidrogen dibagi menjadi beberapa rangkaian spektral dengan panjang gelombang yaitu dihitung dengan formula Rydberg. Garis-garis spektral yang diamati ini terbentuk karena elektron yang bertransisi antara dua tingkat energi yang berbeda di dalam atomnya. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan spektrum atom hidrogen. Percobaan untuk mengamati spektrum atom hidrogen dapat dilakukan dengan cara memberikan tegangan listrik pada tabung sinar yang berisi gas hidrogen dengan tekanan rendah. Apabila atom diberi energi atau dalam hal ini tegangan yang diberikan pada gas bertekanan rendah hingga atom dalam keadaan tereksitasi, atom dapat memancarkan sinar. Atom hidrogen yang mengalami keadaan ini kemudian akan memancarkan sinar. Apabila sinar dikenakan pada kisi difraksi atau prisma, sinar akan terpecah menjadi beberapa warna. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam deret spektrum atom hidrogen. Yang pertama itu ada deret elemen atau sinar ultraviolet ungu. Pada tahun 1906, ahli fisika dan kimia Theodore Lyman memberikan spektrum ultraviolet dari atom hidrogen tereksitasi dengan listrik. Ditemukan bahwa spektrum radiasi hidrogen teremisi tidak kontinu. Deret elemen adalah deret pertama dari garis emisi hidrogen yang merupakan deret garis pada daerah ultraviolet. Deret elemen ini berisi spektrum transisi elektron dari kulit lebih luar atau N sama dengan 2, 3, 4 menuju N sama dengan 1. Selanjutnya ada deret Balmer atau cahaya tampak. Guru matematika di Swiss bernama Balmer menyatakan deret untuk gas hidrogen. Selanjutnya, deret ini disebut dengan deret Balmer. Pada percobaan spektrum cahaya dari atom hidrogen, terlihat 4 garis dari cahaya tampak, yaitu merah, jingga, biru, dan violet. Keempat cahaya itu memiliki panjang yang sesuai dengan emisi foton oleh transisi elektron tereksitasi ke tingkat kuantum yang dijelaskan oleh bilangan kuantum utama N sama dengan 2. Dengan frekuensi yang tinggi, energi sinar akan lebih tinggi. Selanjutnya itu ada deret Pasken atau sinar inframerah 1 atau sinar inframerah dekat. Pada tahun 1915, dengan bantuan seorang teknisi, Pasken mengambil masalah garis helium Bohr. Garis sebelumnya ditafsirkan sebagai seri tajam hidrogen, tapi sekarang menjadi helium terionisasi. Pada awalnya pekerjaannya untuk memeriksa prediksi Bohr dari perbedaan kecil antara konstanta Rydberg N untuk hidrogen dan helium, dan yang terhambat oleh kelonggaran dari garis. Selanjutnya ada deret Bracquets atau sinar inframerah 2, ditemukan oleh Bracquets pada tahun 1922. Deret Bracquets ini berisikan spektrum transisi elektron dari kulit lebih luar N sama dengan 5, 6, 7 menuju N sama dengan 4. Selanjutnya yang terakhir itu ada deret Van atau sinar inframerah 3 atau sinar inframerah jauh. Kurang lebih setahun, pada tahun 1923, setelah Bracquets menemukan spektrum tepat di batas sinar inframerah besar dari 760 nanometer, Pevin menemukan spektrum di batas jauh sinar inframerah dan dinamain dengan deret perfum. Deret perfum ini berisikan spektrum transisi elektron dari kulit lebih luar N sama dengan 6, 7, 8 menuju N sama dengan 5. Selanjutnya Dian. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Dalam spektrum hidrogen, rasio dari panjang gelombang untuk radiasi elemen N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 terhadap radiasi Balmer N sama dengan 3 ke N sama dengan 2.
adalah untuk pembahasannya diketahui dari elemen sama dengan NI sama dengan 2 dan NF sama dengan 1. Det Balmer itu NI sama dengan 3 dan NF sama dengan 2. Maka perbandingan panjang gelombang dari elemen dan Balmer adalah menggunakan rumus 1 per lambda B per 1 per lambda L sama dengan R besar dalam kurung 1 per N pangkat 2 F per 1 per N pangkat 2 I per R besar 1 per N pangkat 2 F kurang 1 per N pangkat 2 I. Lalu 1 per 1 pangkat 2 dikurang 1 per 2 pangkat 2 per 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per 3 pangkat 2. Lalu setelah dicari 3 per 4 per 5 per 36 hasilnya sama dengan 27 per 5. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Wulan, karena sudah menyampaikan materi tentang spektrum atau hidrogen. Nah, untuk PowerPoint-nya dan materinya cukup sampai di sini. Nah, buat teman-teman yang mungkin kurang paham atau bagaimana, atau kayak kurang penjelasannya, itu mungkin bisa dicek kembali ke makalah kita, karena di sana menurut dari kelompok kami itu sudah cukup lengkap. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh banget buat ditanya. Dan untuk kritik dan sarannya, sepertinya kita lanjut ke grup WA aja, teman-teman, untuk diskusinya. Karena juga berhubung Zoom-nya juga kayaknya udah hampir habis gitu. Jadi kita sambungnya ke grup diskusi aja gitu. Nah, Dian, perwakilan dari kelompok 9 itu mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang karena udah mau gabung dan juga memperhatikan kelompok 9 tampil kali ini. Nah, Dian dan Wulan mengucapkan terima kasih kembali dan semoga teman-teman sehat selalu dan semoga teman-teman ngasih pertanyaan yang baik-baik. Oke, Assalamualaikum. Ini udah ada peringatannya, udah warning 10 menit lagi, jadi kita langsung ke grup diskusi WA aja. Oke. Dian, program dari kelompok 9, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye. Bye-bye. Makin lagi. Gimana cara berhenti share malam? Iya, lupa. Dadah, teman-teman bisa langsung live ya dari Zoom-nya. Yang mana lagi? Yang ini apa?